isi RM sambil kita ngobrol tentang satu hal. Kalian pernah gak sih mendengar ada orang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain? Nah, orang yang sering membandingkan diri dengan orang lain itu biasanya bukan karena dia sombong atau kepo berlebihan gitu, tapi karena ada bagian di dalam dirinya yang belum merasa cukup. Dan perbandingan ini sering muncul dari rasa takut tertinggal, takut kurang berhasil, atau juga takut tidak diakui. Apalagi kita tahu ya, di era media sosial kita jarang melihat proses orang lain, yang terlihat hanya hasil akhirnya. Sehingga akhirnya tanpa sadar otak kita membuat kesimpulan keliru. Kayak gini nih contohnya, hidup mereka lebih baik dari hidup aku ya. Nah, masalahnya membandingkan diri itu seperti seperti kita mengukur perjalanan dengan peta orang lain gitu. Titik startnya aja berbeda, rintangannya berbeda, kapasitasnya berbeda gitu. Tapi kita tetap memaksa diri untuk tiba di tujuan yang sama, dengan waktu yang sama, dan pada akhirnya disitulah kita kadang kelelahan. Kelelahan tuh baik secara fisik maupun kelelahan batin pun bisa muncul pada saat kita memaksakan perjalanan kita dengan peta orang lain, dan akhirnya pada ujung-ujungnya kita merasa gagal, padahal kita tahu bahwa sebenarnya kita sedang bertumbuh gitu. Nah, yang sering luput dari kesadaran atau penilaian orang lain itu membandingkan diri terus-menerus. Itu bisa secara perlahan-lahan mencuri rasa syukur kita loh. Kita tuh jadi buta terhadap progres kecil yang sudah kita capai. Kemarin kita lebih baik, hari ini kita lebih baik dari kemarin aja. Kadang kita gak bisa lihat itu, dan akhirnya kita lupa bahwa versi diri kita hari ini mungkin juga adalah doa kita di masa lalu gitu. Jadi kita perlu belajar berhenti membandingkan hidup kita, bukan berarti berhenti berkembang gitu loh. Kadang kita berpikir bahwa kita gak membandingkan diri dengan orang lain, itu artinya kita sudah berhenti berkembang. Enggak, justru sebaliknya. Justru fokusnya berpindah dari sudah sejauh apa menjadi aku sudah melangkah sejauh apa dari yang kemarin. Kalau kita gak terus-terus membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, hidup kita juga akan lebih bersyukur gitu. Dan ternyata kalau kita merefleksikan, sebenarnya aku lihat beberapa pola orang yang sedang membandingkan diri atau sering banget nih membandingkan diri dengan orang lain, biasanya sedang berjuang dengan rasa cukup di dalam dirinya sendiri, bukan karena dia lemah, apalagi iri tanpa alasan, tapi karena ada kebutuhan batin yang belum terpenuhi, kebutuhan untuk merasa berharga, diakui, dan tidak tertinggal tentunya. Kadang sejak kecil banyak dari kita tumbuh dalam sistem perbandingan, nilai dibandingkan, pencapaian dibandingkan, bahkan cara hidup pun dibandingkan. Dan tanpa sadar kita belajar satu pola berbahaya. Nilai diri kita itu ditentukan oleh posisi kita dibanding orang lain, bukan oleh proses yang kita jalani. Dan pola ini terbawa hingga kita dewasa. Akhirnya di media sosial perbandingan menjadi semakin kejam. Kita melihat potongan hidup orang lain yang sudah diseleksi dalam hal keberhasilannya, kebahagiaan, pencapaiannya, dan jarang sekali kegagalan, kelelahan, atau malam-malam yang penuh keraguan ikut ditampilkan. Jadi yang orang tampilkan itu tentunya keberhasilan, kebahagiaan, dan pencapaiannya aja. Jadi otak kita tetap membandingkan hidup utuh kita
dengan cuplikan hidup mereka. Padahal yang kita jalanin tuh adalah ada proses air matanya di sana, dan yang ditampilkan di sosial media tuh kita nggak lihat itu. Akhirnya cuplikan kita yang utuh kita bandingkan, terbalik. Hidup kita yang utuh kita bandingkan dengan cuplikan hidup mereka gitu. Akibatnya muncul perasaan kalah, tertinggal, atau merasa hidup kita tuh biasa-biasa aja, padahal kenyataannya nggak demikian. Nah, orang yang sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, kadang-kadang hidup dalam tekanan waktu yang tidak realistis juga. Kayak ada suara dalam kepala yang bilang gini, harusnya aku sudah sampai di titik itu loh. Padahal hidup tidak pernah berjalan dengan garis lurus gitu loh. Setiap orang memiliki fase tertinggal, fase berhenti, fase mundur, sebelum akhirnya melangkah lagi. Tapi perbandingan membuat fase-fase itu terasa seperti kegagalan yang permanen gitu loh. Nah, yang paling melelahkan itu dari kebiasaan membandingkan diri adalah perlahan-lahan dia merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita menjadi keras, menjadi enggak sabar, dan sering mengecilkan usaha yang sudah kita lakukan. Progres kecil kita selalu anggap tidak berarti hanya karena orang lain melangkah lebih jauh. Padahal bagi seseorang yang sedang berjuang, melangkah satu langkah aja itu adalah kemenangan besar yang harus disyukuri. Dan di balik kebiasaan membandingkan diri, biasanya tersembunyi luka lama sih, pernah diremehkan, tidak cukup diapresiasi, atau tumbuh dengan cinta yang bersyarat. Maka membandingkan diri menjadi cara untuk mencari validasi, seolah dengan menyamai orang lain, kita akhirnya layak dihargai. Padahal nilai diri tidak pernah lahir dari perbandingan. Jadi berhenti membandingkan diri bukan proses instan, ini latihan yang pelan dan berulang. Dimulai dengan kesadaran bahwa hidup kita bukan kompetisi, melainkan perjalanan personal. Bahwa tujuan hidup bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi versi diri yang paling jujur dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Saat kita mulai mengalihkan fokus kita dari hidup orang lain ke perjalanan kita sendiri, maka kita akan lihat suatu perubahan gitu. Kita lebih peka pada proses yang kita jalani, lebih menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita lakuin, dan lebih ramah pada diri sendiri. Kita belajar bahwa tertinggal itu bukan berarti gagal, dan cepat bukan selalu berarti siap. Jadi pada akhirnya, satu-satunya perbandingan yang layak kita bandingkan atau kita pelihara lah adalah siapa dirimu hari ini dibandingkan dengan siapa dirimu kemarin. Semangat ya.